Listen up, everybody. Forever is the strangest thing. Sorry, Connor. Balik lagi bersama saya R2G. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini R2G akan menceritakan sebuah film yang berjudul Fortress yang rilis tanggal 17 Desember 2021, disutradarai oleh James Callen Bressak, yang diperankan oleh Bruce Willis sebagai Robert, Jesse Metcalf sebagai Paul, Kelly Grayson sebagai Kat Tyler, Natalie Wood sebagai Sandra, Michael Cera sebagai Sersan Blaine, Shannon Doherty sebagai Jenderal Barbara Dock, dan Chad Michael Murray sebagai Frederick Balsari. Film ini bercerita tentang sekelompok penjahat yang menerobos masuk ke sebuah komplek perumahan yang disiapkan untuk pensiunan intelijen Amerika Serikat. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah langkah kaki berhenti pada sebuah target. Pria parubaya bertopi koboi itu kemudian melepaskan tembakan yang mengenai sasaran di sebuah media. Kemudian film berpindah, di mana seseorang yang bernama Paul sedang menonton sebuah video miliknya sendiri. Tapi tanpa ia sadari, mobil yang ditumpanginya telah dipasangi GPS oleh seseorang untuk melacak keberadaannya. Namun tiba-tiba mobil tersebut tidak bisa dilacak keberadaannya. Di sebuah komplek terlihat beberapa orang sedang berlatih senam pernapasan, di mana lingkungan sekitar komplek itu dilengkapi dengan CCTV. Rata-rata penghuni komplek tersebut dihuni orang yang sudah lanjut usia. Lalu seorang petugas wanita yang bernama Kate menyapa Robert. Ia mengabarkan pada Robert akan ada kunjungan dari putranya. Di tempat lain, seorang terlihat di telepon yang bernama Ulysses dipanggil untuk memimpin sebuah operasi menangkap Paul dan menculik sopir yang membawanya. Paul pun tiba di tempat tujuannya, yaitu Fort Empty Retreat, komplek di pegunungan yang penghuninya mayoritas Manula. Di pos pemeriksaan, Paul tidak boleh masuk. Lalu petugas wanita datang mengatasi masalah itu. Petugas wanita itu memperkenalkan diri kepada Paul. Dia bernama Kat Tyler. Kemudian mengantar Paul untuk bertemu ayahnya, yaitu bernama Robert. Ulysses dengan timnya bergerak melacak keberadaan terakhir GPS yang mereka temukan di komplek itu. Ternyata di tempat itu tidak mempunyai akses jaringan satelit dikarenakan letaknya di daerah penumpukan biji besi langka yang mengacak gelombang elektromagnetik. Akibatnya komunikasi berbasis satelit mustahil bisa bekerja di tempat itu. Ulysses yang berdiri di tengah jalan menghadang mobil yang membawa Paul tadi. Kemudian Ulysses menanyakan keberadaan Paul pada sopir tersebut. Tapi sopir tersebut tak mau mengatakan, dan akhirnya Ulysses memaksa sopir itu untuk mengatakan di mana ia menurunkan penumpangnya tadi. Setelah sopir itu mengatakan penumpangnya turun di mana, teman Ulysses menghampiri lalu menembaknya. Ulysses dan rekannya lewat jalur sisi lain pos pemeriksaan dan tiba di lingkungan sekitar kompleks itu. Sophia kemudian meluncurkan drone untuk melihat pemetaan daerah itu. Kemudian Ulysses memikirkan jalan masuk ke dalam, dan Ulysses melihat dengan teleskop untuk memeriksa keadaan sekitar. Film pun berpindah ke sebuah rumah di mana Robert sedang membuka album foto dan Kate mengantar Paul sampai ke depan rumah ayahnya. Robert membuka pintu dan kemudian Kate pergi, lalu Robert menyuruh anaknya untuk segera masuk ke dalam. Setelah berbasa-basi sebentar, Paul minta izin kepada ayahnya untuk ke kamar mandi. Kemudian Paul mencoba serius menjelaskan tentang cryptocurrency yang merupakan aset digital layaknya di pasar saham. Dan Paul saat ini dipercaya untuk memimpin perusahaan bernama Investia yang bergerak di bidang pasar keuangan global. Mendengar itu, Robert ikut senang dengan penjelasan Paul. Di luar, anak buah Ulysses mulai memotong pagar kawat itu untuk membuat jalan masuk, dan Sophia melepaskan tembakan karet untuk menutup kamera CCTV. Di ruang kontrol pengawas yang bernama Sandra melaporkan kerusakan CCTV kepada Garner sebagai pelaksana strategi di ruangan itu, tapi Garner mengira itu ulah binatang hutan. Garner pun menyuruh petugas patroli untuk ke bawah memeriksanya. Di rumah Robert, Paul mulai menyampaikan maksud minta izin kepada ayahnya untuk memakai tanah peninggalan ibunya sebagai jaminan untuk memperoleh dana secepatnya. Seorang petugas patroli mendatangi area yang dilaporkan oleh operator pengawas, tapi sayangnya komunikasi mereka saat itu sedang terganggu. Percakapan Robert dan Paul akhirnya menjadi perdebatan keluarga.
Robert menyangka kunjungan putranya itu hanyalah bermotif uang semata. Paul mengatakan bahwa sejak dulu ayahnya tak pernah peduli pada keluarganya, sampai ibunya meninggal pun Robert tak ada di sana. Petugas patroli yang bernama Jones melihat pagar komplek ternyata sudah berlubang, dan ia segera melaporkan hal itu meski komunikasinya masih terganggu. Tiba-tiba ia ditusuk anggota Ulysses dari belakang bersamaan dengan karet yang menutupi kamera CCTV itu meleleh dan jatuh. Akhirnya, operator melihat dengan jelas peristiwa pembunuhan itu. Lalu, Ulysses menembak anak buahnya yang mengacuhkan perintah darinya. Garner yang turut menyaksikan kejadian itu segera memerintahkan untuk mengeluarkan kode hitam. Di luar, Ulysses memerintahkan kepada anak buahnya untuk segera berpencar menyisir kabin dan mengamankan target hidup-hidup dengan cara apapun. Paul yang merasa ayahnya tak mampu membantu atas masalah yang dihadapinya, ketika membuka album keluarga, Paul menemukan sebuah amplop yang berisi tentang semua pemberitaan yang berkenaan dengan dirinya. Ternyata Robert selalu memperhatikan anaknya, dan kali ini Robert memutuskan untuk membantu permasalahan anaknya. Tiba-tiba sirine berbunyi di tempat itu. Ulysses dan anak buahnya meneror beberapa penghuni komplek untuk menunjukkan keberadaan Robert, tapi mereka tidak mau mengatakannya. Salah satu anak buah Ulysses menyerang Kate. Beruntung, Robert datang menembaknya, lalu Robert menyuruh Kate membawa Paul ke benteng karena kode hitam itu adalah untuk mengaktifkan perlindungan di dalam benteng. Saat di perjalanan, mereka diserang seseorang. Mereka berhasil mengalahkannya, lalu berlari. Di pos penjagaan, petugas patroli melapor ke pemimpinnya kalau ada kendaraan yang mendekat dan mendapat izin untuk menembak siapa saja yang sekiranya membahayakan. Paul yang mendengar suara tembakan, tak lama kemudian ia terkena tembakan taser, sejenis senjata yang membuatnya tak sadarkan diri. Lalu Kate mencabut taser itu dan menenangkan Paul bahwa pengaruhnya hanya 1 menit. Kemudian Kate mengalihkan perhatian penyerang tersebut. Di tengah area berasap, Kate sempat dihantam kiri kanan oleh penyerang itu, hingga akhirnya Kate mampu menangkap lalu membunuhnya. Di pos pemeriksaan, mobil itu mundur menjauhi petugas yang menodongkan senjatanya. Saat petugas itu menurunkan senjatanya, ia ditembak dari dalam mobil. Kate yang membawa Paul menyusuri sungai, tapi mereka dihadang oleh 2 orang bersenjata. Lalu tiba-tiba Robert dan Sersan Blaine datang tepat waktu dan menghabisi 2 orang tersebut. Sersan Blaine kemudian membawa Paul dan Kate ke benteng. Setelah sampai, mereka turun dari mobil menuju jalan rahasia ke arah bawah benteng. Di benteng itulah ruang kontrol pengawasan keamanan berada. Kemudian Kate membawa Paul menemui Jenderal Barbaradov, pemimpin operasional di benteng itu. Para petugas menghadang pasukan Ulysses dari atas. Tak lama kemudian, Balsari atasan Ulysses datang dan langsung menembak petugas satu persatu. Robert muncul di dalam benteng dan memberitahukan bahwa itu adalah Frederick Balsari. Mereka datang untuk mencari dirinya. Jenderal Dobb segera rapat dengan Garner dan Kate. Garner menjelaskan posisi pasukan yang tersisa dan telah mengaktifkan perlindungan benteng sambil menunggu bantuan datang dalam waktu 2 jam. Sementara itu di luar hanya tersisa Sersan Blaine dari pasukan Delta yang diperbantukan ke komplek itu. Sersan Blaine memang tak bisa diremehkan. Dengan cekatan ia menghabisi seorang sniper musuh dengan pisaunya. Robert akhirnya berterus terang kepada anaknya bahwa ia adalah agen CIA yang sudah bekerja selama 30 tahun, dan Robert kemudian memberikan kode rahasia agar suatu saat bisa digunakan Paul untuk menyelamatkan hidupnya. Seorang yang membawa basoka mencoba menghancurkan tutup besi yang merupakan jalan masuk ke benteng. Namun, Sersan Blaine datang dengan tusukan mautnya menggagalkan aksi orang itu. Operator memberitahu Jenderal Dobb bahwa Balsari menghubungi benteng. Balsari menyampaikan kepada Jenderal Dobb tentang keluhan-keluhannya, di mana istri Balsari ditawan karena ulah Jenderal Dobb yang telah mengambil uang yang sebenarnya bukan milik Balsari, melainkan milik klien yang ditanggungjawabkan secara pribadi ke Balsari. Dan Balsari ingin Jenderal Dobb memberitahukan keberadaan Robert. Tapi Jenderal Dobb malah berkata Robert tidak ada di sini dan uang itu sudah hilang. Saat ini Paul yang merasa harus tahu semuanya terus menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya. Kate dan Jenderal Dobb mendengar percakapan itu mencoba menjelaskan kepada Paul bahwa apa yang dilakukan Robert adalah suatu kebanggaan.
Itu merupakan wujud tanggung jawab sebagai seorang ayah untuk melindungi keluarganya. Ia rela berpisah dengan orang-orang yang disayanginya. Ulysses masuk ke markas seorang diri. Tanpa ampun dia menghabisi semua petugas yang ada di tempat itu. Werner mendatangi Kate dan mengajaknya berbicara, memberitahukan bahwa 200 meter masuk hutan dari arah sungai ada sebuah gudang amunisi rahasia. Lalu mereka ke ruang kontrol dan bercerita kalau tim Balsari telah menembus benteng terakhir mereka. Jenderal Dobb menemui Paul untuk kesekian kalinya dan meyakinkan Paul bahwa Robert adalah seorang ayah yang sangat menyayangi keluarganya dan selalu merindukannya setiap hari. Ulysses dan pasukannya mulai memasuki jalan ke benteng. Mereka membunuh 2 orang petugas penjaga pintu benteng, kemudian mereka meledakkan pintu benteng dan akhirnya berhasil masuk. Robert berdiri menghadang kedatangan Ulysses dan pasukannya. Dengan sedikit tipuan, Robert membuat pasukan Ulysses terkepung, tapi tiba-tiba Jenderal Dobb berkhianat dengan menembak Garner dan bergabung dengan Ulysses. Balsari muncul setelah keributan itu. Ia berjalan mendekati Robert sambil melayangkan pukulan ke arah Paul. Dan kini mereka semua menjadi tawanan Balsari kecuali Jenderal Dobb. Sophia yang mengalami kesulitan mengakses ke jaringan. Paul mengetahui hal itu, mencoba menarik perhatian Balsari. Akhirnya, Balsari membawa Paul ke sebuah ruangan tempat di mana Sophia berada. Balsari berbicara dengan Paul tentang perpindahan dana. Dia ingin dengan cepat mendapatkan uangnya kembali. Tapi Paul mengatakan tidak semudah itu karena ini berbentuk kripto. Balsari punya keinginan suatu saat dapat bekerja sama dengan Paul karena Paul sangat ahli dalam pekerjaannya di bidang kripto. Ia akan membiarkan Paul tetap hidup. Paul langsung melakukan penarikan dana dari para pembeli. Kemudian ia melakukan pentransferan dana itu ke bank luar negeri dan ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Paul mencoba bernegosiasi dengan Balsari untuk melepaskan mereka semua dan bisa melakukan otoritas segera melalui kantornya. Semua transaksi sudah terkunci yang nantinya masih bisa dibuka kembali. Balsari tak keberatan tapi tidak untuk melepaskan Robert. Lalu Balsari menyuruh Ulysses membawa Paul dan Kate dari tempat itu. Setelah mereka pergi, Balsari menyiksa Robert dengan memukul wajahnya berkali-kali hingga tangan Balsari bengkak. Jenderal Dobb yang melihat itu, ia mengingatkan Balsari untuk mengkompres tangannya dengan es batu. Lalu, Jenderal Dobb menemui Robert dan menyampaikan permintaan maaf atas semua kejadian ini. Paul dan Kate yang dalam pengawasan Ulysses segera mengecoh Ulysses dengan berpura-pura jatuh dan Kate menendang Ulysses hingga terjatuh. Kemudian mereka berdua mengeroyok Ulysses dan Paul berhasil memukul kepala Ulysses dengan batu hingga tewas. Balsari memeriksa apakah semua peledak sudah terpasang, lalu Jenderal Dobb datang menemui dan memprotesnya. Balsari yang merasa kalau Jenderal Dobb sudah tidak berguna lagi, ia lalu menusuknya hingga tewas. Balsari kemudian mendatangi Robert untuk menanyakan jika ada pesan terakhir yang harus disampaikan. Robert hanya tertawa. Karena Robert melihat Sersan Blind, ia langsung membenturkan kepalanya ke kepala Balsari hingga membuat Balsari terjatuh dan kemudian Sersan Blind melemparkan granat yang menyilaukan mata dan Balsari pun kabur. Robert akhirnya bebas dari kursi dan ikatannya, kemudian ia mengambil pistol yang sudah disiapkan oleh Sersan Blind. Balsari lari dari tempat itu dan sampai di tepian sungai. Akhirnya Robert dan Sersan Blind mampu membunuh semua anak buah Balsari yang tersisa di benteng itu. Mereka tewas saat bom yang dipasang akan diledakkan. Balsari yang sudah berada di sungai menemukan radio Ulysses. Tiba-tiba Robert datang langsung memukul kepalanya dan Balsari pun pasrah di depan Robert dan ia mempunyai pesan terakhir agar Robert menyelamatkan istrinya. Setelah itu Robert menembak Balsari. Paul dan Kate sampai di pondok yang dimaksudkan Garner. Paul yang merasa senang melihat Kate yang punya kepedulian terhadap ayahnya. Paul langsung mencium Kate. Tiba-tiba muncul anak buah Ulysses yang tersisa sambil menodongkan senjatanya. Paul langsung menerjangnya dan Robert tiba-tiba muncul dan menembaknya. Sersan Blind melihat Robert membawa Paul dan Kate menggunakan mobilnya. Ia hanya bisa berteriak dan kemudian Sandra datang di sampingnya. Dan film pun selesai. Cerita film yang berjudul Fortress cukup sampai di sini. Jika kalian suka channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar tidak ketinggalan video terbaru dari R2G. Sekian dan terima kasih. Listen up, everybody. Wait. Soldier.
Sorry, Connor.